Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasul Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita ensiklopedia larangan dalam syariat. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan berikutnya, itu berkaitan dengan mendahului non-muslim dengan ucapan salam. Mendahului non-muslim dengan ucapan salam. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini kita tak lepas ya bergaul, ya bermuamalah ya, dengan non-muslim. Karena kita hidup di lokasi yang heterogen. Jangankan kita di zaman Nabi alaihi salatu wasallam pun heterogen masyarakatnya. Ada Yahudi, ada Nasrani gitu kan. Ya, menunjukkan bahwasanya mesti ada tata cara yang mengatur bagaimana seharusnya kita dalam berinteraksi atau bermuamalah kepada non-muslim. Karena ini perkara yang penting untuk dibahas ya, agar kita faham bagaimana sebetulnya Islam menuntun kita dalam bermuamalah kepada non-muslim. Ya, tentu ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh kita melampauinya. Ya, karena syariat melarang hal tersebut. Ya. Di antaranya adalah berkaitan dengan masalah salam. Ya, mengucapkan salam. Ya. Jadi jika kita merujuk pada hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kita tidak diperkenankan untuk mendahului salam, yang mengucapkan salam kepada non dan muslim. Ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menyebutkan secara tegas haramnya perbuatan ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "La tabda'ul yahuda wal nasara bis salami, fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fa'tuhu ila adyaqihi." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan kalian mendahului orang Yahudi dan orang Nasrani di dalam salam. Ya. Jika kalian menjumpai salah seorang di antara mereka sedang berada di jalan, maka pepetlah mereka hingga pada jalur yang sempit. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam secara tegas melarang kita untuk mendahului orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang kafir lainnya untuk mengucapkan salam kepada mereka. Ya, kita tidak diperkenankan mendahului gitu kan. Dan kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketika kita berjumpa dengan mereka, pepet mereka hingga mereka terpepet ke pinggir begitu. Ya, dijelaskan oleh para ulama bahwa maksudnya adalah jangan sampai membuka jalan bagi orang kafir dalam memuliakan atau menghormati mereka. Ya. Namun ada sebagian yang juga menafsirkan hadis ini, maksud dari memepet orang kafir ini adalah secara ya, memang dipepet itu di jalan gitu kan. Ya. Namun ini adalah tafsir yang keliru. Ini adalah tafsir yang keliru. Yang benar adalah kita maksudnya menutup jalan ya, di mana kita memuliakan keberadaan mereka. Di mana kita memuliakan keberadaan mereka. Kan kemarin itu sempat viral ya berkaitan dengan ada seseorang yang mencium kendingnya gembongnya orang kafir gitu kan. Ada sempat viral itu kemarin dan menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Ya, maksudnya seperti ini, ya, kita tidak diperkenankan untuk memuliakan orang orang kafir, tidak diperkenankan memuliakan musuh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini secara tegas Nabi alaihi salatu wasallam ya, melarang kita untuk mendahului salam, mengucapkan salam kepada Yahudi, kepada Nasrani atau kepada orang kafir lainnya. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jumhur ulama yang mengharamkan mengucapkan salam kepada orang orang kafir. Ya, mayoritas ulama itu mengharamkan kita untuk mendahului mengucapkan salam kepada orang kafir gitu. Ya. Karena dalam hadis tersebut Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya larangan tersebut ini menunjukkan keharaman, ya, menunjukkan keharaman. Dan yang benar bahwa mengucapkan salam pada orang kafir ini diharamkan.
Ya, mengucapkan salam kepada orang kafir ini diharamkan. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Adapun misalnya jika kita mengucapkan atau menyapa selain salam gitu, maka itu diperbolehkan. Apalagi di situ ada maslahat gitu kan. Ya. Jadi yang tidak diperbolehkan di sini adalah mengucapkan assalamualaikum kepada orang kafir. Itu nggak boleh. Ditujukan kepada orang kafir gitu kan, itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau ucapan-ucapan yang umum, apalagi terdapat maslahat di situ, maka itu boleh. Selamat pagi, ya, apa kabar, ya. Termasuk bertamu ke rumahnya orang kafir. Nggak boleh kita mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak boleh. Tapi kita boleh menggunakannya, permisi, permisi, boleh. Ya. Dan tidak boleh kita mengucapkan salam, mendahului mengucapkan salam kepada orang kafir. Ya. Adapun ketika mereka yang mendahului mengucapkan salam kepada kita, ini akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Dan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau hanya sekedar mengucapkan selamat pagi ya dan kita mendahului mereka, artinya kita dulu menyapa mereka selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maka itu boleh. Apalagi kalau misalnya tujuannya untuk menghindarkan diri dari madarat gitu kan. Karena yang disapa itu misalnya gurunya gitu kan. Atau yang disapa itu dosennya atau tetangganya. Kan kalau nggak disapa kan seolah-olah kita ini nggak beradab gitu. Seolah-olah kita nggak punya etika. Ya udah disapa aja. Tapi dia menggunakan sapaan umum. Selamat pagi, apa kabar, ya. Selamat sore, dan lain sebagainya. Dan tidak mengucapkan salam dengan ucapan salam yang kita gunakan umumnya kepada sesama muslim ya assalamualaikum assalamualaikum begitu ya. Allah Subhanahu wa taala ya tentu melarang kita ya untuk mengucapkan salam kepada orang kafir gitu kan. Karena bisa jadi ya ketika kita mengucapkan salam kepada mereka itu akan tumbuh rasa cinta kepada mereka ya. Dan tentu cinta kepada orang kafir ini tidak dibolehkan apalagi sampai menjadikan mereka sebagai sahabat teman setia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin." Allah mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu." Ya. Sebagian mereka adalah pemimpin sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpinnya, maka sungguh orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Ini Al-Maidah ayat 51. Jadi kita tidak diperkenankan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau teman setia, ya. Karena sangat berbahaya, sangat berbahaya. Apa bahayanya? Bisa jadi Allah SWT akan menggolongkan kita dengan mereka. Bisa jadi tumbuh cinta kepada mereka. Kita tidak mengingkari kekafiran mereka. Karena kalau sudah cinta kan kita ingin menjaga perasaan gitu kan. Akhirnya apa? Membolehkan mengucapkan ucapan-ucapan selamat hari raya mereka. Toleransi yang dipraktekkan, toleransi yang kebablasan. Ini berangkat terlalu mesra dengan orang kafir. Maka bukan berarti kita nggak boleh mempunyai teman dari kalangan orang kafir, teman bisnis gitu kan, teman satu sekolah, boleh. Maksudnya jangan jadikan mereka sebagai teman setia, sebagai teman sahabat. Kalau rekan saja nggak ada masalah gitu. Ya, nggak ada masalah. Karena ya bisa jadi ketika kita menjadikan mereka teman teman dekat, sahabat atau mendahului mereka di dalam mengucapkan salam. Ya, ini bisa jadi merupakan bentuk rasa cinta kepada mereka yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya gitu kan. Ya, dan dilarang gitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa seorang mukmin wajib dicintai meskipun ia itu menzolimimu dan berbuat aniaya terhadapmu. Sedangkan orang kafir wajib dimusuhi sekalipun ia suka memberimu dan berbuat baik kepadamu.
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab agar seluruh peribadatan itu diperuntukkan kepadanya. Sehingga rasa cinta, penghormatan, dan pahala hanya untuk kekasihnya. Adapun kebencian, penghinaan, dan hukuman hanya untuk para musuhnya. Ya, ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa. Oleh karena itu, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan keliru di dalam menempatkan rasa cinta dan penghormatan. Ya, dan jangan keliru di dalam menempatkan rasa cinta dan penghormatan. Kata Syekhul Islam, ya, orang yang seagama tapi ada sisi kekurangan dia menzolimi kita, itu lebih layak dicintai daripada orang kafir yang baik kepada kita. Ya. Namun mereka kafir. Maka ketika seseorang itu benar di dalam imannya, maka imannya itu akan didahulukan. Cinta atas dasar keimanan itu akan lebih mendahulukan daripada cinta yang didasarkan pada aspek-aspek atau kepentingan duniawi. Ya. Seseorang itu cinta kepada sesama muslim meskipun dia dizolimi oleh saudara muslimnya itu. Tapi karena seiman, dia tetap cinta. Beda halnya kalau cinta kepada orang kafir, karena orang kafir itu baik kepada kita. Karena berarti itu faktor duniawi. Gitu kan? Maka yang lebih utama adalah cinta kepada sesama muslim, meskipun dia menzalimi kita. Ya. Dan hendaknya setiap orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan orang-orang yang merasa cinta dan benci hanya karena beda ketika mendukung tim sepak bola gitu kan. Ya, para pemain bola itu kafir gitu kan. Para pemain bola itu kafir. Namun ada dua muslim atau dua kelompok muslim yang saling bermusuhan hanya karena mereka mendukung klub bola mereka gitu. Beda beda klub dukungan ya, saling menghujat, saling mencaci maki, saling membenci hanya karena beda klub yang didukung. Padahal yang didukung itu orang kafir. Ini penempatan rasa benci dan cinta yang salah gitu. Ini penempatan rasa benci dan cinta yang salah. Bagaimana mungkin mereka cinta kepada orang kafir, menyebabkan mereka kemudian bermusuhan dengan sesama muslim? Ini kan sesuatu yang mesti kita luruskan, sesuatu yang mesti kita tegaskan kepada umat bahwa cinta, kasih sayang, penghormatan, simpan di tempatnya. Simpan di tempatnya. Oleh karena itu penting bagi kita ya, agar tidak sembarangan tidak menempatkan rasa cinta. Cinta itu hanya batas ditempatkan kepada orang yang berhak untuk mendapatkan cinta itu. Yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tadi sudah Anda sampaikan bahwa mayoritas ulama itu mengatakan bahwasanya kita tidak diperkenankan mengucapkan salam kepada orang kafir, diharamkan bahkan. Kecuali mungkin ucapan-ucapan yang umum ya. Ucapan yang umum itu selamat pagi, selamat siang, apa kabar, itu nggak ada masalah gitu. Namun bagaimana misalnya kalau ada orang kafir yang justru mendahului kita dalam mengucapkan salam? Orang itu kafir, tapi ketika berjumpa dengan kita, ketika bertemu dengan kita, atau dalam sebuah forum misalnya menjadi pembicaranya itu orang kafir, mereka mengucapkan salam. Salam itu salam Islam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita lakukan? Jika kita merujuk kepada apa yang disebutkan oleh para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa ketika ada orang kafir yang mengucapkan Assalamualaikum kepada kita, maka kita jawab dengan jawaban Waalaikum. Kita jawab dengan jawaban Waalaikum. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu waalaikum." Jika seorang ahli kitab ya, mengucapkan atau memberi salam kepada kalian, maka balaslah dengan waalaikum. Balaslah dengan waalaikum. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
Jadi kalau misalnya ada orang kafir yang mengucapkan kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab adalah Waalaikum. Dan ini disebutkan oleh jumhur ulama. Kita jawab dengan Waalaikum. Lalu gimana kalau misalnya orang kafir itu bilang selamat pagi, selamat siang, selamat sore? Apakah kita jawab dengan Waalaikum? Ya enggak. Kan dalam hadis ini kalau mereka mengucapkan salam, ya, Assalamualaikum. Kalau mereka mengucapkan selamat pagi, selamat siang, ya kita balas dengan ucapan yang senada dengan itu, gitu kan? Ya. Kemudian dalam riwayat lain, ya, dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya ada seorang Yahudi yang lewat di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu orang Yahudi itu mengatakan, Assalamu alaika, Assalamu alaika, Assalamu alaika. Ini maksudnya celaka engkau, mati engkau, gitu. Ya. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam membalasnya dengan mengatakan, Wa alaika, wa alaik. Engkau juga, gitu kata Nabi. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, Atadruna ma yaqulu qalamu alaika. Kata Nabi SAW, apakah kalian mengetahui bahwa Yahudi tadi mengucapkan Assalamu alaik? Ya bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum kan semoga keselamatan. Tapi kalau Assalamu alaik itu celaka. Celaka engkau gitu. Lalu para sahabat mengatakannya, ya Rasulullah, ala naqatuluh. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami bunuh saja? Lalu kata Nabi SAW, la, jangan-jangan. Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Kalau ada ahli kitab yang ucapkan salam kepada kalian, maka ucapkanlah wa alaikum. Ucapkanlah wa alaikum. Ya. Maka ketika ada orang kafir yang mengucapkan salam kepada kita, maka jawabannya adalah wa alaikum. Wa alaikum. Ya. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya ketika ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita, maka kita jawab dengan jawaban waalaikum. Namun ada sebagian ulama, sebagian kecil lagi ulama yang mengatakan bahwasanya kalau orang kafir itu mengucapkan salam kepada kita assalamualaikum, maka kita boleh menjawabnya dengan jawaban yang serupa. Waalaikumsalam misalnya. Ya. Dan pendapat ini adalah merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau kalian diberikan penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balas penghormatan itu dengan yang lebih baik, ya, atau balas dengan yang serupa. Ini kan An-Nisa ayat 86. Berdasarkan ayat ini, sebagian kecil ulama mengatakan bahwasanya kalau orang kafir mengucapkan salam kepada kita, maka kita boleh menjawabnya dengan jawaban yang serupa. Dan ini juga merujuk kepada apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya kalau ada yang mengucapkan salam kepadamu, ya maka balaslah ucapannya walaupun ia seorang seorang majusi. Ya, dan ini juga pendapat Asy-Sya'bi dan Qatadah. Ya. Namun demikian jumhur ulama seperti Imam Malik dan jumhur ulama lainnya melarang yang demikian. Kita tetap menjawabnya, nggak usah dijawab dengan jawaban yang serupa, tapi jawab saja waalaikum gitu. Ya. Karena Allah mengatakan bahwasanya An-Nisa 86 ini kalau kita diberi penghormatan balas dengan yang lebih baik atau yang serupa. Ini khusus kepada sesama muslim saja kata Allah. Khusus kepada sesama muslim saja. Adapun kepada orang kafir maka tidak dibolehkan menjawab salam mereka secara mutlak. Ya. Dan hadis Nabi sebelumnya ya di mana Nabi SAW memerintahkan kita agar kita menjawab salam orang kafir dengan waalaikum itu cukup menjadi pegangan kita, cukup menjadi pegangan pegangan kita. Ya. Namun ada sebagian tadi Anda sampaikan yang mengatakan boleh kita menjawab salamnya orang kafir dengan jawaban yang serupa. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Karena alasan perintah Nabi alaihi salatu wasallam menjawab salamnya orang kafir itu karena Nabi SAW didoakan keburukan. Ya.
tidak akan keburukan. Assalamualaikum, celaka engkau gitu kan. Maka Nabi mengatakan wa alaika, dan kamu juga. Ya, kata beliau, alasan Nabi mengucapkan atau mengatakan wa alaika itu karena yang diucapkan itu celaka engkau. Tapi kalau yang diucapkan itu adalah salam yang sempurna, assalamualaikum, maka kata beliau yang kita jawab dengan jawaban yang serupa. Ya, karena alasan Nabi alaihi salatu wasallam, ya, alasan Nabi mengucapkan wa alaika itu karena Nabi tidak akan keburukan. Tapi kalau Nabi tidak akan kebaikan, kata beliau, maka Nabi akan mengucapkan ucapannya serupa, assalamualaikum ya waalaikumsalam, begitu. Namun demikian, ya, kita tetap berpegang pada pendapat jumhur ulama karena kita melihat bahwa dalil yang mereka bawakan itu lebih lebih kuat dan lebih masuk, ya, di nalar kita, ya, bahwasanya perintah Nabi alaihi salatu wassalam itu jelas, ya, agar apabila orang kafir mengucapkan salam kepada kita, maka kita jawab dengan waalaikum. Tapi kalau ada sebagian yang ingin tetap menjawab salamnya orang kafir dengan jawaban yang serupa, maka silahkan. Ketika mereka berpegang teguh pada pendapat sebagian kecil ulama gitu kan, maka nggak ada masalah sih. Karena nanti setiap orang akan mempertanggungjawabkan sikapnya gitu, akan mempertanggungjawabkan sikap yang ia ambil. Ya, namun, ya, saran ana, ya, kalau dalam persoalan ini maka hendaknya kita mengambil pendapat jumhur ulama karena itu lebih lebih hati-hati. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya boleh kita mendahului salam kepada orang kafir. Misalnya karena ada maslahat atau ada sesuatu yang lebih besar, atau karena dikhawatirkan takut dari gangguannya, atau karena memang ada hubungan kekerabatan, maka tidak ada masalah, ya, dia mengucapkan salam terlebih terlebih dahulu. Maksud di sini salam adalah salam umum gitu kan. Gak ada masalah, ya. Misalnya kita punya kerabat kafir, punya dosen yang non muslim juga gitu, punya teman non muslim gitu, maka kita boleh mendahului salam mereka dan dipandang itu ada maslahat, nggak ada masalah. Salam di sini maksudnya ucapan selamat pagi, bukan assalamualaikum, ya. Ucapan selamat pagi, apa kabar, itu nggak ada masalah. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana misalnya kita di dalam sebuah majelis gitu, sebuah perkumpulan bercampur baur, di situ ada kafir, ada muslim. Apa yang harus kita lakukan? Boleh nggak kita kemudian mengucapkan salam di dalam forum atau majelis tersebut? Ya. Jawabannya adalah diperbolehkan. Jawabannya adalah diperbolehkan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam berdasarkan hadis dari Usama ini pernah melewati suatu majelis. Ya. Di situ bercampur ada muslim, ada musyrik, ya. Ada orang Yahudi bercampur di situ. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan salam kepada mereka. Dan hadis ini tentu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Menunjukkan bahwasanya kita tetap boleh, ya, mengucapkan salam, ya, di mana di situ berbaur antara orang muslim ini bukan muslim, maka tetap tetap boleh, ya. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwasanya boleh mengucapkan salam kepada kaum muslimin apabila bersama mereka orang kafir dan berniat salam itu hanya untuk muslim saja, ya. Maka ketika dalam sebuah majelis bercampur ada kafir, ada muslim, boleh kita mengucapkan salam di forum, namun salam itu hanya diniatkan, ditujukan kepada yang muslim saja, ya. Dan boleh gitu kan kita menggunakan salam umum, jadi disertakan, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam assalamualaikum diniatkan untuk untuk yang muslim, tapi yang selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya diniatkan kepada secara umum, ya, baik kepada muslim atau kepada non dan muslim. Dan tentu tidak diperkenankan bagi kita untuk mengucapkan salam agama lain gitu kan, salam enam agama gitu, dimulai dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dilanjutkan dengan salam-salam agama lain, itu nggak boleh. Karena ucapan salam ini merupakan bagian dari doa-doa, bagian dari termasuk peribadatan, bagian dari ritual. Oleh karena itu kita tidak diperkenankan mengucapkan salam yang menggunakan ucapan-ucapan salam yang dari agama lain, itu nggak boleh. Ya. Dan yang lebih amannya tentu kita ucapkan salam saja, salam umumnya, selamat pagi yang ditujukan kepada non-muslim, itu nggak ada masalah. Oleh karena itu, banyak kita bijak di dalam bersikap, kita bijak di dalam mengambil keputusan. Jangan sampai langkah kita keliru. Jangan sampai langkah kita justru menjerumuskan kita pada perkara yang diharamkan begitu. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian dapat Anda sampaikan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk memahami apa yang sudah kita pelajari. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi kita untuk melaksanakan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.